Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan mengulas informasi menarik seputar dunia hobi, yaitu ikan hias. Dimana pada video kali ini teman-teman saya akan memberikan tips untuk teman-teman para penghobi ikan hias yang sering mendapatkan permasalahan akuariumnya sering lumutan seperti ini teman-teman. Nah, untuk akuarium ini sendiri, teman-teman, yang saya gunakan, ini sering lumutan dikarenakan pertama saya meletakkan akuariumnya di outdoor, teman-teman. Jadi terkena sinar matahari secara langsung. Jadi airnya walaupun masih jernih, tapi akuariumnya cenderung keseringan lumutan nih, teman-teman, seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, pinggir-pinggirnya lumutan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk cerita ya teman-teman, jadi sebelumnya saya tempat kepikiran mau yang namanya beli ikan sapu-sapu teman-teman, untuk pekerjakan sebagai pembersih lumut di akuariumnya. Namun setelah saya pertimbangkan ya teman-teman, untuk ikan sapu-sapu sendiri, saat saya lihat di pasar ikan di ember-ember, malah dia hinggap di ember yang ada lumut hijau seperti ini, tapi lumut hijaunya malah tidak dimakan teman-teman. Nah, malah saya lihat untuk ikan sapu-sapunya di bawah air ataupun di bawah embernya malah banyak kotoran ikan sapu-sapu yang panjang-panjang itu teman-teman, dan cenderung kotorannya lebih banyak daripada kotoran ikan biasa. Kalau ikan ini aja kan, dari ikan lohan seperti ini, kotorannya paling sedikit teman-teman. Seperti itu kotorannya, bulat-bulat, kecil-kecil, kadang merah-merah seperti itu. Sedangkan ikan sapu-sapu kotorannya sangat tebal teman-teman. Memang kecil, panjang-panjang seperti cacing, tapi banyak dia teman-teman. Karena saya tidak menggunakan filter atau oksigen, jadi tidak ada penyaringnya. Jadi akan lebih sulit kalau saya menempatkan ikan sapu-sapu di sini. Jadi dia akan membuat airnya cepat keruh aja dengan kotoran yang banyak. Nah, jadi usut punya usut, cari-cari solusinya. Ini nih teman-teman solusinya. Jadi saya putuskan untuk beli yang namanya magnet pembersih untuk akuarium ikan teman-teman. Nah, ini saya dapetin di pasar ikan belum lama ini teman-teman. Magnet pembersih akuariumnya, yang saya rasa ini akan lebih efektif teman-teman untuk bersihin akuariumnya ketimbang saya menggunakan jasa pembersih dari ikan sapu-sapu. Kalau dibilang ikan sapu-sapu tergolong tidak terlalu mahal ya teman-teman. Kalau dibilang di pasaran mungkin sekitar 15.000, atau ada yang jual di bawahnya, tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan alat ini bisa dibilang lumayan nih teman-teman. Kalau dibilang price-nya ya sekitar masih di bawah 100.000 nih teman-teman, palingnya sekitar 80 ribuan ya. Kalau teman-teman lihat di sini, saya review aja ya sepintas, dari Nikita Star Magnetic Brush teman-teman namanya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, self floating design, clean, strong, non slip, nursing di sini, self floating, STM 12 mm. Nih teman-teman, tampak sampingnya, instruksi penggunaan, tampak belakangnya sama seperti ini. Jadi dia enaknya teman-teman, saya pilih yang ini karena ada gagang pegangannya teman-teman. Tuh. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita unboxing aja ya teman-teman, biar teman-teman juga nggak penasaran nih apa aja sih yang include di dalam boxnya. Nih teman-teman, kalau teman-teman tertarik ya, boleh nanti saya spill di kolom komentar aja ya link untuk beli produknya. Kalau yang nggak mau repot nyari di pasar ikan, terus teman-teman juga pengennya yang sama persis kayak gini, boleh nanti, ini udah kosong ya teman-teman, nanti saya ini nih teman-teman, saya bantu spill di kolom komentarnya aja link untuk belanja online ya. Nah teman-teman, untuk alat ini dia terdiri dari dua bagian nih teman-teman.
Untuk alat pembersihnya ini dibungkus seperti ini ya teman-teman. Nah, alatnya ini ada dua bahan, hanya ini teman-teman. Isinya nggak ada buku pedoman dan lain sebagainya ya. Isinya ialah plastik untuk si kerok nih teman-teman. Dan ini magnetnya terbagi dua nih teman-teman. Yang di bagian dalam, yang ini untuk di bagian luar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya pilih ini karena dia ada gagangnya. Jadi enak nih teman-teman bersihin kayak gini. Ketimbang tipe-tipe yang lebih ergonomis, dia nggak ada gagangnya. Jadi cuma pegangan gini aja, lebih sulit kan? Pakai gagangnya lebih enak. Nah, kalau soal size atau ukuran, bagaimana saya mendeskripsikannya ya teman-teman? Kalau dibilang ini nih kayak gini nih. Kalau saya ukur pakai jari gini, jari telunjuk, nah lebih kurang seukuran jari telunjuk nih teman-teman, segini. Nah teman-teman estimasilah ya ukurannya, karena kalau saya lihat ukuran akuarium saya juga tidak terlalu besar ya. Ini paling ukurannya yang saya mungkin sekitar 60 kali 40-an akuariumnya ya. Ketebalan kaca nih teman-teman, kalau mau beli alat ini biasanya ada ketebalan kacanya, ini 5 mm juga masih tembus nih untuk ketebalan kaca seperti ini teman-teman. Nah, ini ada varian lainnya, ada ukuran yang lebih besar teman-teman untuk akuarium yang besar kalau teman-teman mau. Kalau yang akuarium besar, ukuran yang lebih besar, pembersihnya harganya sekitar 120-130 teman-teman. Tapi karena akuarium saya tidak terlalu besar seperti akuarium yang panjang dan lebar, saya pilih yang ini. Karena magnetik ini sendiri teman-teman nantinya akan kita tinggalkan di akuarium. Sewaktu-waktu kita tinggal gesek-gesek bersihin aja sewaktu-waktu kita ingin bersihin. Jadi nggak kita pakai simpan gitu, nggak teman-teman. Kita endapkan di akuarium. Kalau terlalu besar, akuariumnya kecil, nanti pemandangannya jelek teman-teman. Lebih baik pilih yang pas ya teman-teman. Kalau yang pas kan lebih enak. Nah, langsung aja ya teman-teman. Saya coba aplikasiin teman-teman yang mau lihat nih alatnya. Ini ya teman-teman. Nah, di bagian atasnya ada tempat menyematkan pembersihnya tadi teman-teman. Kalau bagian ini, dua bagian ini aja. Kalau mau lepas, dia itu diputar ke samping teman-teman, kayak gini. Itu lebih mudahnya ketimbang kita kalau lurus kita tarik, itu agak susah karena magnetnya lumayan. Jadi lepasinya kayak gini tuh. Jadi ada bagian ini nih teman-teman, ada dua bagian. Ini bagian sikat yang kasarnya. Nah, yang ini yang bagian halusnya teman-teman, kayak lapnya gitu ya teman-teman. Memang khusus untuk bersihin, tapi sikatnya nggak terlalu kasar nih teman-teman. Jadi aman lah buat akuarium, nggak buat akuarium jadi baret ya. Tuh sikatnya kasar-kasar sedikit aja gitu, dan sisi satunya ini halus. Nah, soal ini teman-teman, tambahan dia digunakan untuk ini nih teman-teman, untuk lumut-lumut. Jadi kalau kita pasang, dia gosok-gosok gitu teman-teman, buat bersihin akuariumnya dari lumut. Nah, ini langsung bisa kita aplikasiin ya teman-teman. Kalau dilihat di bagian belakangnya seperti ini, tinggal kita tempatkan aja nih teman-teman. Dia modelnya didorong gitu. Kita presisikan dulu, kalau udah oke tinggal ditekan teman-teman, kayak gini. Nah, karena dia plastik ya teman-teman, untuk bahan ininya, jadi harus hati-hati. Karena kalau kita paksa, takutnya patah. Nih, kenapa bahannya plastik ya? Kalau besi gawat juga, mau digesek di akuarium ya nggak teman-teman? Nih, udah terkunci tadi sampai bunyi tek gitu. Kalau mau ngelepasin ya tinggal ditarik teman-teman, sembari ini ditekan ya. Ini kan ada ininya, kuncinya. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi aja ya. Ini teman-teman kebetulan dia bisa mengapung nanti di akuarium, jadi nggak sulit. Kalau tipe lain kadang-kadang dia tenggelam kalau lepas dari magnetnya. Kalau ini bisa mengapung nantinya. Nah, oke teman-teman, langsung kita coba praktekin aja ya.
kita cemplungin aja ya kali teman-teman, gini. Tuh, kita cemplungin teman-teman. Tuh, teman-teman lihat, ngapung dia teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau mau pakai ininya, tinggal gini aja nih teman-teman. Nih. Tep. Nah, gitu aja teman-teman. Ininya, aplikasinya. Tuh. Pakai ya tinggal gosok-gosok aja nih teman-teman. Tuh. Gitu teman-teman. Nah, yang dia punya plastik hitam kita pasang tadi itu teman-teman fungsinya untuk ngerokin lumut teman-teman. Ini nih teman-teman. Nih teman-teman lihat ya, lebih enak aplikasinya, tinggal gosok-gosok gini akuariumnya untuk dibersihin ya teman-teman. Nih. Nah, kita coba lihat untuk di bagian dalamnya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh teman-teman. Untuk kacanya ya, coba kita lihat dari samping dulu. Seperti ini kacanya. Nih ya teman-teman, ada hijau-hijau seperti ini. Coba ya kita bersihin ya teman-teman ya. Nah, ini coba sedikit. Ini teman-teman pembersihnya untuk umum ya teman-teman. Dalam artian tuh kalau lumut yang benar-benar tebal teman-teman, ya mau nggak mau teman-teman sikat, bersihin dulu, kuras airnya, nanti baru alat magnetik ini digunakan untuk membantu pekerjaan kotoran di kaca yang ringan. Jadi kalau kotorannya masih sedikit, kita bersihin pakai ini ya nggak sulit teman-teman. Tapi kalau udah kotorannya membandel kayak pakaian aja kan harus disikat. Nah, gini nih teman-teman. Tuh. Oke, ini harus ada tekniknya nih teman-teman, bersihin ini nih. Dari gerakan bersihnya gimana kan, dia harus ada tekniknya. Nih teman-teman, kalau teman-teman lihat secara langsung kelihatan teman-teman, ketika kita gosok dia lumutnya ada yang lepas teman-teman. Kayak gini tuh. Yang tadi lumutnya hijau tuh mulai hilang teman-teman. Tuh. Kacanya jadi lebih bening tuh ya teman-teman. Lumut hijau ini juga nih teman-teman, kalau nggak disudut aja, ini kalau digosok-gosok hilang juga nih. Yang ngilangin selain digosok-gosok sama yang plastik hitam tadi teman-teman, yang kerokan hitam ini, nanti yang di bagian dalamnya ini ngelap dia teman-teman. Gosok sama ngelap, jadi dia lebih bening tuh teman-teman. Tuh. Nah, kalau bicara soal ini nih teman-teman, di bagian dalamnya yang hitam ini, apa bisa diganti kalau udah habis? Nah, itu sebenarnya balik ke kita sendiri ya, apakah bisa cari untuk karetnya ataupun plastik sikatnya ya. Kalau memang bisa dibuat seukuran, direkatkan kembali, saya rasa bisa nih teman-teman. Kalau dari penjualnya sih, karena dia nggak jual untuk part pengganti kesetnya, ya dia bilang sih gak bisa. Tapi kalau buat pemikiran saya sih, next kalau misalnya udah bener-bener habis sikatnya, ya mau nggak mau kita modifikasi, ganti aja karet sikatnya ataupun sikatnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Tuh nih teman-teman. Nah, ini tadi sebagian udah dibersihin ya, yang tadinya membandel kayak gini, teman-teman lihat di bagian atasnya udah lumayan bersih. Nah, kalau bersihin yang sudah pekat bandel kayak gini lumutnya teman-teman, memang lebih sulit. Itu tadi saya rekomendasiin teman-teman, kalau udah ngebandel banget gitu, jadi kita bersihinnya ya dikuras dulu, nanti pekerjaan ringan baru dibantu sama ini nih ya teman-teman. Terus dipilih yang pas biar ikannya juga nggak stres kalau kita pasang ini di sini ya. Nanti juga ini teman-teman, ini tuh bisa dipasang di samping sini kan, dia bisa gini teman-teman, bisa buat di samping juga teman-teman. Nah teman-teman, enaknya gitu teman-teman, jadi bisa pindah-pindah magnetiknya karena dia mengapung ya teman-teman. Tinggal kita geser, kalau dia tenggelam lebih repot kita. Tuh teman-teman, tuh yang di sisi sini juga lumayan membandel kan. Tuh teman-teman lihat lumutnya tuh,
Nah, sebenarnya teman-teman untuk kasus lumut yang benar-benar bandel kayak gini, ya mau nggak mau bagusnya kita kuras teman-teman akuariumnya. Kalau kita bersihin pakai gini sih bisa. Tuh, teman-teman lihat nggak di airnya itu lumutnya kesikat ya. Jadi yang tadinya ada lumut ya jatuh-jatuh teman-teman. Nah, cuman kalau untuk lumut yang udah bentuk gini nih, bentuk kayak tanaman, udah tumbuh gini, bisa teman-teman pakai alat ini, malah lebih mudah yang kayak gini. Jatuhnya banyak yang bisa diserok atau disikat, tapi akan buat air akuariumnya jadi keruh juga teman-teman, jadi hijau. Nah, sebaiknya kalau udah lumut tebel gini ya dikuras, dibersihkan langsung aja teman-teman ya. Nanti untuk pekerjaan sedikit-sedikit baru pakai ini, karena kan saya nggak pakai filter, jadi nggak ada yang nyedotin kalau dia ada kotoran halus. Jadi buat ikannya jadi ini aja, nanti kalau banyak lumut yang kesikat yang tebel-tebel gini, jadi saya pilih nanti saya kuras, saya sikat akuariumnya, saya bersihin, saya kuras, bilas. Nanti untuk lumut-lumut yang nempel di kaca, yang lumut-lumut ringannya, saya tinggal bersihin pakai ini. Nah, pilihan ini, solusi ini lebih tepat saya rasa teman-teman, ketimbang kita ngandelin jasa ikan sapu-sapu nih. Belum tentu ikan sapu-sapunya kan mau makanin lumutnya. Belum nanti kita mau koreksi untuk kotoran ikan sapu-sapunya lagi. Belum lagi mau penyesuaian dengan ikan hias kita, apakah akur atau cocok atau enggak. Nanti diajakin berantem lagi sama ikan kita, kan repot teman-teman. Apalagi ikan hiasnya kayak gini, lohan kan lumayan agresif teman-teman. Ya teman-teman, tuh saya lepas, maknanya dia ngapung. Tempel lagi di sebelahnya. Tuh, pokoknya lebih praktis, lebih gampang lah teman-teman kalau ada ini ya. Tuh nih teman-teman, tuh tadi yang berbayang-bayang jadi habis digosok-gosok lumayan ya teman-teman, setelah dibersihin gitu. Tuh ya, tinggal bagian bawahnya kita tinggal cari selanya aja, bisa naik turun kayak gini, bisa ke samping ya enggak teman-teman. Tinggal teman-teman aplikasiin aja nanti kalau punya atau jadi beli alat yang setipe ini teman-teman. Nah, buat yang bingung, nanti coba saya bantu, saya spill di kolom komentar link untuk belanja online-nya ya teman-teman. Semoga informasi dan tips kali ini bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jangan lupa subscribe channel BI Creator biar saya bisa tetap semangat update info dan konten menarik lainnya. Sekian dari saya teman-teman, salam.